Gua udah trading bertahun-tahun di market. Nggak cuman forex, gue juga trading di saham dan juga di cryptocurrency. Dan kalau sampai titik ini, lu udah nggak dengerin semua apa yang gue sampaikan sebelumnya, lu sudah berada di titik yang tepat. Di konten sebelumnya, gue udah ngerekomendasiin lu beberapa channel yang bisa lu subscribe secara gratis untuk lu belajar bagaimana sih sistem trading di industri kopi sinyal forex ini. Dan gue bilang lu sudah ada di titik yang tepat karena lu berbeda dengan orang-orang yang lain, karena lu akhirnya berani melangkah keluar dari zona nyaman lu. Lu berbeda dengan kebanyakan orang yang biasanya cuma mengeluh ke pemerintahan, mengeluh soal kondisi ekonomi dia tentang kebutuhan-kebutuhannya yang nggak pernah terpenuhi. Tapi besoknya dan besok-besoknya lagi tetap melakukan rutinitas yang sama. Lu dengan akal sehat lu yang benar-benar waras, lu udah tahu kalau lu ngelakuin hal yang sama, ini nggak bakal bawa lu kemana-mana. Dan dengan langkah pertama lu ini, walaupun nanti lu dilanda dengan berbagai macam kegagalan, lu akan terus melangkah lebih jauh. Kalau bisa gue gambarin, ini kayak semacam dua busur anak panah, di mana sama-sama memiliki target untuk mencapai yang namanya kekayaan. Di mana para overthinker ini yang kerjanya cuma overthinking doang, nggak pernah sekalipun berani untuk menarik busur panahnya. Sedangkan lu yang udah berani ini, lu berani untuk terus menembak panah lu, walaupun nggak pernah sampai target. Tapi ketika semua momentumnya pas, gue jamin bahwa target lu akan tercapai. Dan gak cuma titik tepat karena lu berani ngelangkah lebih jauh aja. Gue bakal ngejelasin logikanya nih secara keuangan. Kenapa lu berada di titik yang tepat. Dan gue gak bakal cuma ngasih motivasi cuap-cuap seperti kebanyakan konten kreator di luaran sana yang cuma ngasih lu motivasi bahkan hanya dengan suara AI. Lu berada di titik yang tepat karena lu tahu kesulitannya untuk mencari alpha di pasar. Buat lu yang masih gak ngerti tentang nama yang konsep alpha dan beta di market, ini intinya ya, jadi kalau bisa beta di pasar itu adalah rata-rata return yang bisa diberikan oleh pasar secara keseluruhan. Kalau gue ambil contoh, kalau lu investasi di industri saham, maka rata-rata return IHSG selama 1 tahun atau selama satu periode waktu tertentu, itu yang kita sebut sebagai beta. Kalau sebagai contoh, dia selama setahun bisa menghasilkan positif 6%, maka harus secara rata-rata, orang yang mengikuti saham di Indonesia itu juga harus bisa profit 6%, mengikuti betanya. Sedangkan alpha adalah saham-saham tersembunyi yang mampu memberikan hasil lebih tinggi daripada IHSG atau lebih tinggi dari 6% tadi. Dan berdasarkan semua literatur yang udah gue pelajarin ya, mencari alpha di pasar itu benar-benar nggak gampang. Ya mungkin bisa lu lihat lah, kalau ini saham Indonesia ya, saat ini mungkin kelihatannya tuh agak gampang banget buat lu mencari return yang jauh lebih tinggi daripada IHSG. Ya bodoh-bodohannya aja. Ketika ada saham yang IPO, lu tinggal ikut aja. Itu cuannya bisa beratus-ratus persen. Itu udah benar-benar ngalahin seluruh indeks atau ngalahin seluruh beta yang bahkan mungkin ada di dunia ini. Cuma satu hal yang perlu lu sadarin ya. Ketika lu ngeliat di portofolio saham lu, yang mungkin warna hijau gitu ya, kelihatannya kayak menarik, cuannya bisa 200%, 300%-an, lu lihat nominalnya ketika lu ikuti IPO. Itu lu sekali untung, paling untung lu cuma 2 juta, 3 juta doang. Ini adalah uang yang nggak benar-benar mengubah kehidupan lu gitu. Ini bukan life-changing money. Ini rata-rata lu nilai 2 juta atau 3 juta, itu bahkan mungkin cuma cukup ya, buat lu ngebayar satu kosan yang ada di daerah Jakarta. Atau mungkin cuma cukup untuk lu makan selama 1 bulan. Jadi profit lu yang kayak kelihatannya gede banget secara persentase, it means nothing. Dan ketika lu emang benar-benar mau fokus di industri saham gitu ya, lu pengen mencari alpha, lu benar-benar harus benar-benar go full time. Lu udah ngeliat banyak banget investor atau bahkan trader yang benar-benar berhasil full time di pasar saham. Itu mereka tuh nggak punya pekerjaan lain. Mereka benar-benar tugasnya mencari informasi yang ada di saham. Lu ngeliat contohnya Andri Hakim. Andri Hakim ketika mau investasi, dia benar-benar pelajarin dari jam 9 teng pagi sampai nanti tutup market. Dia pelajarin semua pola pasar. Dia datang ke perusahaan-perusahaannya. Atau mungkin Benix gitu. Yang terkenal bisa cuan ribuan persen, ratusan persen. Apakah dia punya pekerjaan lain selain menjadi konten kreator ya, yang intinya ngebuka kelas? Dia waktunya itu kebanyakan dipakai buat investigasi perusahaan-perusahaan untuk ngelihat secara langsung bagaimana bentuk perusahaan itu dan bagaimana sistem kerjanya.
Atau mungkin trader-trader saham deh yang lo tahu, seperti Om Ben ataupun siapapun lah. Apakah mereka memiliki pekerjaan lain selain mencari informasi? Jawabannya adalah enggak. Dan hal ini menunjukkan betapa sulitnya ketika lu pengen mencari alpha di saham. Lu benar-benar harus berani untuk go full time. Yang artinya lu berani untuk meninggalkan segala pekerjaan yang sedang lu lakukan saat ini. Dan apakah lu ada di posisi yang senekat itu? Apakah lu seorang karyawan atau seorang business owner? Ketika lu ngerasa lu bisa mencari alpha di pasar, apakah lu berani ngelepasin semua yang udah ada di zona nyaman lu? Semua kestabilan lu dari gaji lu per bulan, dari pendapatan bisnis lu, hanya untuk mencari investasi di saham yang kelihatannya bisa menjadi alpha, tapi tetap memiliki ketidakpastian menjadi alpha tersebut. Dan kalau misalnya emang lu ngerasa gitu ya, gue bisa kok mencari alpha tanpa gue perlu meninggalkan pekerjaan gue atau bisnis gue sekalipun. Kalau emang lu ngerasa sejago itu, di mana lu sekarang? Ketika orang-orang yang terkenal seperti Handri Hakim, Benny, ataupun Om Ben yang sebagai trader saham, itu adalah orang-orang yang full time dan benar-benar bisa menghasilkan return yang tinggi banget di pasar. Dan jawabannya gue kasih tahu aja secara fakta, lu nggak bakal bisa. Lu nggak bakal bisa mencapai titik itu kecuali lu berani melepaskan semuanya untuk di industri saham. Dan gue rasa hal ini juga berlaku untuk di industri cryptocurrency. Mungkin kalau bisa lu ngeliat kenaikan Bitcoin, ya emang gila banget gitu ya. Ini profitnya bisa berapa persen gitu, berapa puluh persen gitu sekali profit. Cuman satu hal yang perlu lu ingat, bahwa Bitcoin ini adalah betanya di pasar cryptocurrency. Di mana rata-rata orang yang nggak ngerti soal industri kripto, mereka tuh nggak ada trading koin lain selainnya Bitcoin sendiri. Jadi ketika lu merasa lu bisa menjadi lebih kaya dengan hanya hold Bitcoin, lu perlu sadarin bahwa lu nggak sendiri. Ada jutaan orang lain di sana yang memegang Bitcoin yang sama kayak lu. Jadi ketika lu kaya, orang yang tadinya kaya juga jadi makin kaya. Sebenarnya level ekonomi lu itu nggak bakal berubah. Level ekonomi lu hanya berubah terhadap orang-orang yang nggak berani megang Bitcoin itu sama sekali. Dan cara mencari alfanya adalah dengan cari koin-koin yang market cap-nya lebih kecil dengan potensi keuntungan yang bisa melebihi Bitcoin. Dan sama seperti saham, apakah lu rasa lu bisa gitu tanpa lu go full time atau lu full time benar-benar fokus di industri cryptocurrency ini untuk mencari alpha tanpa lu perlu melepas pekerjaan lu ataupun bisnis lu? Dan jawabannya juga sama, yaitu nggak bisa. Dan ketepatan berikutnya kalau lu ngikutin kata-kata gue adalah dengan adanya fakta bahwa adanya market cycle. Dan ketika gue ngomong soal market cycle ini bukan gue bahas soal saham ya, dimana nanti kalau bisa tambang bakal ada seasonality-nya kapan naik, lalu nanti healthcare, teknologi, dan seterusnya. Bukan itu. Tapi yang pengen gue ngomong soal market cycle-nya itu adalah perputaran uangnya. Gue yakin lu sama-sama tahu. Kalau lu perhatiin nih ya, ketika saham bergerak naik, biasanya cryptocurrency ini cenderung turun. Ataupun sebaliknya, ketika cryptocurrency-nya naik, maka sahamnya cenderung turun. Dan ini adalah market cycle yang artinya perputaran uang. Di mana ketika para investor ngerasa bahwa uangnya akan jauh lebih berkembang di saham, dia bakal narik uangnya di kripto untuk dilempar ke market saham. Begitu pula sebaliknya, ketika dia ngeliat market kripto kelihatannya lebih menggiurkan, dia bakal narik uangnya di market saham untuk dilempar ke market kripto. Dan mungkin ini bisa gue tekanin dulu ya, bahwa bentuk market cycle yang gue bahas ini adalah market cycle yang mungkin lebih dekat ke kita semua ya, sebagai Gen Z ya. Soalnya kalau gue lihat rata-rata penonton gue ya, kurang lebih itu di Gen Z sampai milenial. Karena emang kita kayaknya lebih tertarik terhadap market-market seperti saham ataupun kripto. Jadi gue nggak bakal masukin unsur seperti obligasi, reksadana, ataupun pasar pendapatan tetap atau pasar pendapatan uang lainnya. Dan seperti itu. Jadi ketika itu lu tahu bahwa ada yang namanya market cycle, terus bergerak cepat banget. Lu harus tahu kapan lu perlu pindahin uang lu di saham dan kapan lu perlu pindahin uang lu ke cryptocurrency untuk lu benar-benar mencari yang namanya alpha di pasar. Dan sekali lagi ya, gue nggak pernah berpihak kepada salah satu jenis pasar apapun. Gue nggak berpihak ke pasar forex, gue nggak berpihak ke pasar saham, dan gue juga nggak berpihak ke pasar cryptocurrency. Gue hanya berpihak kepada pasar yang mampu memberikan return tertinggi. Dan sekali lagi, cara lu untuk tahu kapan pasar saham bakal trending atau kapan pasar kripto akan trending, jawabannya adalah lu nggak bakal pernah tahu. Lu nggak bakal bisa timing the market. Karena itu emang adalah hal yang udah coba dilakukan oleh berbagai macam orang dari literatur-literatur sebelumnya. Ini udah kejadian yang udah lama banget.
Banyak banget orang yang udah coba nebak atau ngewaktuin kapan pasar bakal trending. Dan ujung-ujungnya akan gagal. Dan mungkin ketika lu dengerin sampai titik ini juga, lu bakal mulai bingung dan mungkin mempertanyakan. Terus apa intinya maksud dari pernyataan gua tadi? Apa intinya ketika gua bisa bilang bahwa kalian berada di titik yang tepat ketika kalian dengerin semua kata-kata gua? Oke, mari kita coba balik dulu nih ke titik awal. Dimana pertama gue katakan ya, bahwa adanya fakta, bahwa sulit sekali untuk mencari alfa di pasar. Dan ketika gue nyaranin ya, buat lu melakukan copy sinyal, itu dengan cara lu subscribe para analis yang ada di Traders Family. Artinya lu udah membayar untuk orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mencari alfa. Lu nggak perlu ninggalin pekerjaan lu saat ini. Lu nggak perlu ninggalin bisnis-bisnis yang sedang lu jalankan saat ini. Bahwa dengan biaya dengan range harga di antara 277.000 sampai 500 ribuan doang sebulan, lu udah bisa ngebayar orang-orang yang mampu go full time untuk mencari alfa di pasar forex. Dan ini adalah satu-satunya hal yang ada gitu, yang ada di industri forex. Dan seperti yang gue bilang ya, mungkin kalau di saham, ini seperti kayak di fund manager. Tapi yang berbedanya, pertama dari segi biaya, ini mereka nggak semahal dengan para analis yang ada di industri forex tadi. Dimana udah gue bilang, bahwa range harga subscription-nya cuman berkisaran di antara 277.000 sampai 500 ribuan doang. Dan yang kedua, potensi return-nya bisa jauh lebih tinggi daripada para fund manager. Dimana bahwa rata-rata fund manager yang mereka cuma ngikutin indeks doang lah. Mereka cuma mirroring indeks doang. Dimana ketika lu ngebayar para analis ini nggak bakal mirroring indeks. Tapi mereka emang benar-benar terfokus untuk mencari alfa di pasar. Benar-benar mereka tuh bisa ngasih return yang jauh lebih tinggi. Dan bahkan returnnya itu bisa lu tentuin sendiri ya, berdasarkan lot size tuh. Tapi perlu gue ingetin ya, emang mereka bisa ngasilin return yang lebih tinggi, tapi kalau lu nggak bisa ngontrol lot size-nya dengan benar, maka itu juga bisa berpotensi menjadi kegagalan. Atau bisa gue bilang seperti pisau bermata dua. Dan fakta berikutnya adalah bahwa adanya market cycle. Bahwa lu perlu ngerti dulu nih esensinya ya. Memang sempat gue sampaikan tadi, lu perlu ngerti nih timingnya. Kapan lu bakal pindahin uang lu ke industri saham, dan kapan lu bakal pindahin uang lu ke industri cryptocurrency. Ya itu semua dimulai karena ketika lu cuan di saham, itu cuma ada satu arah aja. Yaitu ketika lu beli di bawah dan lu jual di atas. Yang artinya lu hanya bisa profit ketika market sahamnya trending ke atas. Begitu pula dengan market spot di cryptocurrency. Lu hanya bisa cuan ketika marketnya trending ke atas. Dan ketika marketnya trending ke bawah, lu nggak bisa cuan dari situ. Makanya itu yang menjadi alasan kenapa lu perlu pindah-pindahin duit lu. Dan mungkin lu bisa mengatakan ya, kan ada market futures. Ya emang ada, cuman tadi yang gue bilang itu market spot ya. Ketika lu tahu ada yang namanya market futures, yaitu market derivatif ya, seperti futures, seperti CFD dan sebagainya. Memang itu adalah jawabannya. Yang akhirnya lu bisa cuan. Lu bisa cuan dari harga ketika bergerak naik. Dan lu juga bisa bercuan ketika harga bergerak turun. Dengan gitu aja sebenarnya secara logika aja. Berarti lu nggak perlu pindah-pindahin uang lu ke berbagai macam industri. Bahwa ketika harganya naik lu bisa cuan, dan ketika harganya turun lu bisa cuan. Cuman satu hal lagi yang perlu lu tahu, bahwa kapan lu menentukan harganya akan naik, dan kapan lu akan menentukan harganya perlu turun, itu juga memerlukan sebuah keahlian. Ini sama aja ketika lu mencari alfa, lu juga tetap perlu timing the market gitu. Kapan lu bakal beli, dan kapan lu perlu buat jual. Dan sekali lagi, mungkin yang membedakan ya di antara market-market derivatif di industri kripto ataupun industri saham yang ada, bahwa ketika di forex nih lagi-lagi gue sampaikan, ada para analis yang tadi gue bilang. Para analis ini yang akan men-timing the marketnya. Jadi secara logika, lu bener-bener gak perlu pusing-pusing lagi buat puter-puterin uang lu, entah ke industri saham, ataupun ke industri cryptocurrency lagi. Lu tinggal diamin aja uang lu di forex, mau nanti pasarnya bergerak naik, ataupun nanti pasarnya bergerak turun, lu bisa cuan dari berbagai arah. Dan gue kasih tahu juga ya, di aplikasi Traders Family, itu analisnya nggak cuma satu atau cuma 5 orang doang. Ada ratusan analis. Lu bisa komboin tiap analis, lu bisa diversifikasi tiap analis untuk mendapatkan potensi keuangan atau keuntungan secara optimal. Jadi kalau emang benar-benar lu nggak bisa go full time di market, lebih baik lu fokus aja ke industri ini dengan cara copy sinyal aja. Dan mungkin tetap gue sampaikan ya, mungkin ketika lu ngerasa kayak gue bener-bener kayak mengidolakan banget industri forex,
Jawabannya enggak. Karena walaupun gue tahu tentang fakta ini, gue tetap megang beberapa uang gue di saham. Dan gue juga tetap megang beberapa uang gue di cryptocurrency. Dengan tujuan untuk memaksimalkan return dan juga yang paling pentingnya untuk diversifikasi. Karena ya seperti yang gue tahu, gue mencoba untuk men-timing market lah. Tapi yang gue tahu lah bahwa timing market gue di saham ataupun cryptocurrency nggak bakal sebagus dengan orang-orang yang gue full time. Ya mungkin gue masih bisa dapat profit beberapa persen. Cuman tetap yang paling besarnya di forex. Dan berdasarkan keseluruhan fakta ini ketika gue tahu gue nggak perlu ribet-ribet pindahin duit gue, ya sebenarnya emang gue tinggal simply taruh duit gue aja di industri forex dan gue kopisinya. Tapi sekali lagi, untuk keperluan diversifikasi untuk menjaga risiko gue. Dan alasan terakhir kenapa gue bilang kalian ada di titik yang tepat, karena gue tahu bahwa sejatinya nggak semua orang memiliki mimpi sebagai seorang trader. Gue tahu banyak kalian mungkin bermimpi menjadi seorang content creator, menjadi live streamer, atau bahkan bermimpi untuk menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan besar seperti Big Four mungkin contohnya. Atau mungkin banyak dari kalian juga yang bermimpi untuk membangun bisnis kalian sendiri. Mungkin kalian bermimpi untuk membangun restoran kalian hingga memiliki ratusan cabang. Atau mungkin kalian bermimpi untuk bisa menjual pakaian-pakaian fashion kalian ke luar negeri untuk diekspor. Dan dengan fakta ini, bahwa gue tahu nih, kalau bisa kita ngeliat semua fakta sebelumnya yang di awal tadi gue bilang, bahwa ketika para orang-orang yang bekerja di industri keuangan ini perlu go all in untuk mencari alpha, perlu go all in untuk mencapai titik optimal gitu ya. Seperti yang tadi gue bilang kayak Andri Hakim, Benix, Om Ben, semuanya benar-benar harus fokus ke satu titik mimpi mereka. Dan karena gue bilang tadi ya, bahwa semua yang gak bermimpi sebagai trader, ini adalah titik yang tepat, di mana akhirnya lu gak perlu pusingin lagi gimana caranya lu investasi untuk memenuhi kebutuhan lu sehari-hari. Lu gak perlu pusingin lagi nih, perlu taruh duit lu di saham apa, kapan lu perlu putarin itu ke cryptocurrency, terus kalau masuk cryptocurrency koinnya apa, lu gak perlu pikirin itu semua. Atau bahkan lu juga gak perlu bayar para fund manager dengan biaya yang gila-gilaan, padahal dengan return yang sesedikit itu. Lu tinggal bisa bayar aja ke para analis. Nanti mereka yang akan merekomendasikan sinyal-sinyal yang akan bisa tercopy otomatis gitu ya di aplikasi Forex tuh. Dan seperti yang gue bilang juga, bahwa industri Forex ini lu bisa cuan dari dua arah. Lu cuan ketika harga naik, dan lu cuan ketika harga turun. Yang artinya, lu nggak perlu pusingin buat pindahin duit lu. Lu nggak perlu takut kalau harga jatuh. Karena emang sejatinya ketika harga jatuh, lu tetap bakal bisa mendapatkan profit. Dengan lu bisa menyingkirkan masa lalu gitu, lu nggak perlu fokus lagi soal tentang hal-hal investasi. Akhirnya lu bisa optimal aja, go all in gitu. Bahwa ketika lu tahu bahwa faktanya orang-orang sukses yang mungkin menjadi panutan lu di industri fashion lu saat ini, lu lihat mereka semua fokus. Mereka semua cuma pilih satu bidang dan mereka fokus ngembangin di hal itu doang. Ketika lu tahu bahwa investasi nggak perlu pusing dan akhirnya bisa lu fokus, ini yang gue bilang menjadi titik tepat. Ini adalah menjadi titik tepat ketika akhirnya lu bisa go all in untuk mengejar mimpi lu yang selama ini sudah terpendam.